Selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu melalui persekutuan rumah tangga. Biarlah ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan mampukan kami untuk bisa mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengerti, serta dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, saya mengajak semua untuk membuka Alkitab di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan juga yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Malam hari ini, firman Tuhan berkenaan dengan peran keluarga dalam penanggulangan narkotika. Ini masih bagian dari penyuluhan agama Kristen yang memang harus disampaikan kepada umat Kristen yang ada di Temanggung. Dan kebetulan penyuluhnya adalah saya. Saya ingin menyampaikan ini juga kepada Bapak Ibu yang ada di Gereja Baptis Teofani Gendengan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Keluarga adalah basis kegiatan pewarisan iman Kristen. Jadi keluarga adalah basis kegiatan pewarisan iman Kristen. Tetapi kenyataannya pada masa sekarang banyak orang yang kurang menganggapnya penting. Kemajuan zaman sekarang membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif ya. Dampak positif dari kemajuan zaman misalnya ya kemakmuran, kemudian kehidupan yang serba mudah dan lain sebagainya. Tetapi selain dampak positif ada juga dampak negatif. Apa saja dampak negatif itu? Dampak negatif atau juga dampak yang membahayakan khususnya bagi anak-anak kaitannya dengan narkotika adalah ketika suatu anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita semuanya yang sudah menjadi orang tua sudah mulai memiliki pergaulan yang sulit untuk dikendalikan ya. Dan hal itu bukan hanya semata-mata karena kesalahan anak, tetapi hal itu juga terkadang karena kita sebagai orang tua kurang memberi waktu bagi anak-anak, kurang fokus mungkin di dalam kita bersama-sama dengan anak-anak ya. Ketika kita meluangkan waktu bersama anak, mungkin pikiran kita tidak bersama anak atau lain sebagainya. Jadi ketika anak-anak mulai bercerita sesuatu kepada kita, respon kita tidak seperti yang dikehendaki oleh anak-anak, sehingga kita sebagai orang tua perlu lebih berhikmat lagi di dalam membangun keluarga, di dalam membangun rumah tangga, khususnya di dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua khususnya harus secara sengaja ya, harus secara sengaja mengupayakan pewarisan iman kepada anak-anaknya. Pewarisan iman kepada anak-anak itu sangat penting. Ulangan 6 ayat 6 dan juga ayat yang ke-7 ini menuliskan berbagai tanggung jawab bagi orang tua untuk mewariskan imannya kepada anak-anak mereka.
Bapak Ibu sudah memiliki iman yang kuat, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimana iman itu juga boleh diwariskan kepada anak-anak kita. Keluarga, khususnya orang tua yang baik, tentunya mau dengan setia mendengarkan perintah Allah dan mengerti perintah itu dengan sungguh-sungguh ya, mau mendengarkan perintah Allah, mau belajar mengerti kebenaran firman Allah yang Bapak Ibu bisa dapat melalui Alkitab yang kita punyai ini. Nah, otomatis semuanya itu dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan bisa ada di dalam hati Bapak Ibu, ada di dalam hidup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semuanya boleh menghidupi firman itu, sehingga ketika ada bersama-sama dengan anak kita juga boleh diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu adalah proses bagaimana kita sebagai orang tua mewariskan iman kita kepada anak-anak. Kita memberikan bekal bagi anak-anak ya, untuk menapaki kehidupan mereka ya selanjutnya, mereka yang masih muda dan nantinya juga akan beranjak menjadi dewasa dan menjadi orang tua seperti kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, namun demikian, apa yang terjadi jika sebagai orang tua tidak mau hidup dalam firman-Nya? Apakah ada orang tua Kristen yang tidak mau hidup di dalam firman-Nya? Banyak. Oleh sebab itu, kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya. Jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka keluarga kita akan dipimpin oleh egonya masing-masing, ya, oleh egonya anggota keluarga yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, yang terjadi biasanya adalah keretakan dalam rumah tangga. Keretakan dalam rumah tangga ini akan menimbulkan keresahan bagi anak-anak. Kalau anak-anak sudah mulai resah, terutama para remaja yang sedang dalam proses menuju kedewasaan, akan mudah menjadi korban, Bapak Ibu. Anak-anak akan mudah menjadi korban dari keretakan rumah tangga yang ada. Apabila demikian, maka anak-anak akan mencari atau melarikan diri pada hal-hal yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan mereka, sekiranya dapat mengatasi pergumulan mereka. Mungkin mereka bisa bertemu dengan teman-temannya, ya. Bukan sesuatu yang mustahil jika kemudian anak-anak kita, ya, kemudian bertemu dengan teman-teman yang telah mengenal narkotika. Kita turut prihatin juga, ya, para pengedar narkotika gelap justru memanfaatkan hal yang demikian. Apalagi mereka dirangsang oleh keuntungan yang berlipat ganda dari bisnis yang tidak diperkenan Tuhan ini. Juga ini tindak pidana juga ada ya bagi orang-orang yang mengedarkan maupun yang mengkonsumsi narkotika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keterlibatan pada narkotika itu merusak anak-anak tentunya. Bukan hanya sekedar merusak kekudusan mereka, tetapi juga keterlibatan dengan narkotika akan merusak masa depan mereka. Masa depan yang sesungguhnya sudah direncanakan oleh orang tua. Kita sebagai orang tua tentunya merencanakan ya masa depan anak-anak kita dengan memberikan pendidikan yang baik, dengan memberikan makanan-makanan yang menopang anak-anak kita nantinya ke depan, dengan mengajarkan, mendidik dengan perkataan-perkataan, bahkan dengan hal-hal yang seperti yang kita sebagai orang tua dulu mungkin diajarkan oleh orang tua kita, seperti itu ya, sudah direncanakan sedemikian rupa. Tetapi kalau sampai anak-anak kita terlibat dengan narkotika, hal itu akan hancur. Apa yang sudah direncanakan akan hilang, dan itu adalah sesuatu yang perlu disayangkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua perlu mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, sehingga itu bisa menolong anak-anak kita ketika ada di dalam permasalahan pun tidak langsung mengambil jalan yang salah.
tentunya anak-anak kita akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika anak-anak kita tidak terlibat dengan narkotika, itu bukan hanya membuat masa depan anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita itu baik, tetapi juga membuat masa depan bangsa kita ini menjadi baik. Karena para remaja, para muda, anak-anak kita itu sesungguhnya adalah pribadi yang nantinya meneruskan perjalanan bangsa ini. Oleh sebab itu, bangsa kita ini juga memberikan fasilitas penyuluh agama Kristen di setiap kota. Memang berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 3, tetapi mereka difungsikan untuk mengajarkan kepada umat. Kalau penyuluh agama Kristen mengajarkan kepada umat Kristen supaya bisa memiliki kehidupan yang dapat ikut serta membangun bangsa dan negara ini. Demikian Bapak Ibu penyuluhan pada malam hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu, untuk kami juga senantiasa mengajarkan firman itu kepada anak-anak kami, sehingga ya Tuhan, anak-anak kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau dan jauh daripada pergaulan buruk, jauh daripada pengenalan akan narkotika, sehingga harapan kami, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang baik, memiliki masa depan yang baik, dan dapat ikut serta membangun bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom.